Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, yaitu dengan topik teknik dan strategi pengajaran remedial. Di sini, saya Zulfiratar Arifin dan teman saya Sinta Anjarsari. Baik, kita lanjut untuk materinya. Untuk slide pertama, saya persilahkan kepada Saudari Sinta Anjarsari. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Pertama yaitu apa itu pengajaran remedial. Nah, di sini pengajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi, belajar sehingga dapat mencapai kriteria ketuntasan yang diharapkan. Nah, kegiatan perbaikan itu dirancang untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang dengan bantuan tersebut mereka dapat mencapai tingkat penguasaan materi pelajaran yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pengajaran remedial. Nah, yang pertama yaitu bersifat khusus. Nah, bersifat khusus yang dimaksud di sini adalah pengajaran remedial yang dilakukan setelah mengetahui kesulitan belajar itu yang diberikan pelayanan khusus sesuai dengan jenisnya, sifat, dan latar belakang siswa, sehingga tujuan, metode, pendekatan, dan alat evaluasi dan lain-lainnya disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya yaitu memiliki sasaran khusus. Nah, yang di sini yang dimaksud yaitu siswa yang mengalami kesulitan belajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi secara khusus. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ketiga, yaitu berfungsi secara khusus. Maksudnya yaitu pengajaran remedial memiliki fungsi korektif, fungsi pemahaman, fungsi penyesuaian, fungsi pengayaan, fungsi akseleratif, dan fungsi teorepatik. Nah, fungsi korektif berkaitan dengan perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap belum tercapai. Fungsi pemahaman berkaitan dengan memahami kesulitan belajar siswa. Selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian, berkaitan dengan penyesuaian belajar dan untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Lalu fungsi pengayaan, berkaitan dengan memperkaya proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi akseleratif, yaitu berkaitan dengan mempercepat proses belajar, dan fungsi teorepatik yaitu berkaitan dengan penyembuhan atau memperbaiki akar kesulitan belajar siswa. Selanjutnya yaitu bersifat terapis. Nah, bersifat terapis yaitu sebagaimana fungsi teorepatik itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu bersifat kasuistik dan kadang individual, yaitu di mana kadang-kadang bersifat individual. Ini disebabkan setiap siswa memiliki sumber kesulitan belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tujuan pengajaran remedial. Nah, yang pertama yaitu mengubah dan memperbaiki cara belajar, yaitu cara-cara yang lebih baik sesuai dengan jenis kesulitannya itu sendiri. Lalu yang kedua, memahami dirinya. Nah, di sini yang dimaksud yaitu khusus yang menyangkut prestasi dan kesulitannya. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi hambatan belajar. Nah, yang dimaksud di sini yaitu memiliki materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Yaitu selanjutnya yang keempat memilih materi dan fasilitas belajar, yaitu mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan belajar. Yaitu yang kelima yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan teknik pengajaran remedial. Nah, yang dimana yaitu sasaran internet dulu. Di sini yaitu strategi dan teknik pengajaran remedial, yang dimana sasaran akhir pengajaran remedial. Nah, yang dimaksud sini adalah sasaran akhir dari pengajaran remedial adalah membantu para siswa mengembangkan diri secara optimal mungkin sehingga dapat mencapai tingkat ketuntasan tertentu sesuai yang telah ditetapkan. Untuk itu terdapat berbagai strategi dan teknik pengajaran.
Nah, untuk slide selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah strategi pengajaran remedial. Di sini yang pertama itu strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif. Tindakan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif apabila setelah program pembelajaran utama diselenggarakan. Tindakan ini didasarkan atas kenyataan empirik bahwa ada seseorang atau sejumlah orang atau bahkan mungkin sebagian besar pada sekelompok belajar yang dapat dipandang tidak mampu menyelesaikan program pembelajaran secara sempurna. Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan, pada program pembelajaran dapat diartikan sebagai program untuk tiap pertemuan. Maka dari itu, untuk strategi yang bersifat kuratif, dilaksanakan beberapa teknik pendekatan dan pengembangan oleh para ahli. Yang pertama adalah pengulangan, pengayaan, pengukuran, dan percepatan. Tindakan pengajaran remedial diambil berdasarkan dari hasil evaluasi sumatif. Selanjutnya adalah strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif. Jika strategi dan teknik kuratif ditujukan kepada siswa yang secara empirik sudah jelas menunjukkan kesulitan tertentu, nah pada pendekatan preventif itu ditujukan kepada siswa tertentu berdasarkan data atau informasi yang dapat diantisipasi atau diprediksi, ataupun setidaknya patut diduga akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian suatu program studi. Oleh karena itu, sasaran pokok dari pendekatan preventif ini berusaha sedapat mungkin dapat agar hambatan dapat diantisipasi, dapat reduksi seminimal mungkin, sehingga siswa yang bersangkutan diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampuan menyesuaikan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Nah, pada tindakan pengajaran remedial yang bersifat preventif ini diambil setelah melakukan pretest. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat pengembangan atau development. Nah, strategi ini adalah tindak lanjut dari upaya diagnostik yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar. Sasaran pokoknya adalah siswa yang dapat segera mengatasi hambatan dan kesulitan yang mungkin dialaminya. Di sini, guru akan memberikan bantuan sesegera mungkin dari waktu ke waktu selama proses belajar mengajar. Baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu teknik dan strategi pengajaran remedial ada 4. Yang pertama adalah pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan kegiatan perbaikan yang dirancang untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat mencapai tingkat penguasaan materi yang ditetapkan. Yang kedua adalah tujuan pengajaran remedial. Nah, di sini tujuan pengajaran remedial bagi siswa yaitu agar siswa memahami kesulitan belajar yang dihadapi, sehingga dapat mengambil langkah tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah karakteristik pengajaran remedial. Di sini, pengajar remedial memiliki karakteristik. Yang pertama, sifat, sasaran, fungsi yang khusus, serta yang bersifat terapis dan kauistik. Kemudian yang terakhir adalah strategi dan teknik pengajaran remedial. Di sini ada 3 teknik dan strategi pengajaran remedial. Yang pertama, strategi kuratif yang dilaksanakan setelah pembelajaran. Kedua, strategi preventif yang dilakukan setelah melaksanakan pretest. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan yang dilaksanakan selama pembelajaran. Mungkin itulah presentase dari kelompok kami mengenai teknik dan strategi pengajaran remedial.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.